Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan, yang diantara kesempurnaannya tidak mensyariatkan untuk kita kecuali hal-hal yang akan menjadi sebab kebaikan untuk kita, tidak memerintahkan kepada kita hal-hal yang akan memudaratkan kita, mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi sebab kebaikan kita, dan syariatnya berjalan seiring dengan kebaikan hamba-hambanya, termasuk dalam permasalahan birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang mana itu sejalan dengan fitrah. Wallahul musta'an. Yang budi pekerti, fitrah seseorang melazimkan untuk tidak membalas kebaikan dari pihak manapun kecuali dengan kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menjadi sebab kalian terperdaya sehingga terjatuh dalam kedurhakaan terhadap Rabb kalian, yang mana dia sudah sedemikian al-karim, sudah sedemikian baik terhadap kalian. Nah, dalam artian tidak sepantasnya kebaikan bagi orang yang berbudi pekerti untuk membalasnya kecuali dengan yang serupa. Nah, maka kedurhakaan, dosa dan kemaksiatan adalah sikap yang tidak relevan, sikap yang wallahul musta'an tidak logis, karena kebaikan-kebaikan Allah semestinya bagi orang yang punya nilai, seorang yang punya budi pekerti tidak akan membalasnya kecuali dengan ketaatan. Belum lagi ketika seorang melihat dan menelisik di perintah-perintah Allah dalam apa yang menjadi instruksinya, terdapat kebaikan yang kembali kepada hamba. Nah, demikian juga permasalahan birrul walidain, di mana kita membahas hal yang menafikan birrul walidain. Sebagian ulama mendefinisikan uququl walidain suduru ma yata'adza bihil walidu min waladihi min qawlin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin ma lam yata'annat al-walid. Kedurhakaan terhadap orang tua adalah munculnya hal-hal yang menyakitkan orang tua yang bersumber dari anaknya, baik sesuatu yang berupa perkataan ataupun perbuatan, kecuali dalam masalah kesyirikan, kemaksiatan, selagi bukan dalam sesuatu yang di luar batas kemampuan si anak. Kayak sebagian orang tua meminta anaknya mencerai menantunya, sebagian orang tua meminta anak ceraikan istrimu. Wallahul musta'an. Nah, maka jika tidak ada pertimbangan yang benar, tidak ada kepatuhan di sini, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, maka uququl walidain adalah suduru ma yata'adda bihil walidu min waladihi min qawlin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyah ma lam yata'annat al walid. Munculnya sesuatu yang menyakitkan orang tua yang bersumber dari anaknya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, kecuali dalam hal kesyirikan dan kemaksiatan selagi masih dalam batas kemampuan si anak. Al-Hasan Al-Basri mencontohkan, in mana'adhu ummu anil asya fi jama'atin syafaqatan lam yuti'ha. Contohnya adalah ketika seorang anak tidak mentaati ibunya ketika ibunya itu melarang untuk makan malam, ya, makan malam bersama dengan teman-temannya karena kebaikan, karena pertimbangan kebaikan. Ya, ketika seorang anak tidak mematuhi ibunya yang melarang dia, in mana'athu ummu anil asya fi jama'atin syafaqatan lam yuti'ha. Ketika seorang anak tidak mematuhi ibunya yang melarang dia untuk makan malam atau asya bersama dengan kawan-kawannya karena bentuk kasih sayang. Melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai bentuk kedurhakaan terhadap orang tua yang terkadang luput dari pemahaman kita bahwasanya itu adalah bentuk kedurhakaan, yang mana intinya sesuatu yang mendatangkan rasa sakit pada kedua orang tua, sesuatu dari perbuatan atau perkataan anaknya. Nah, diantaranya yang sebelumnya adalah tarku musa'adatihima fil amalil manzil. Ya, ketika seorang anak menolak untuk membantu kedua orang tuanya dalam masalah pekerjaan rumah, ya nguras, ya nyapu dan sebagainya, ya masak, wallahul musta'an. Malah kebalikan, sudah nikah orang tua yang suruh ngerjain itu.
Aku sibuk mak taklim, jenengan sing masak. Ya, disebutkan di sini wa ba'dul banat hadahunallah tara ummahu tu'ani wa tukabit al-amal dakhil al-manzil fala tu'inuha. Sebagian anak perempuan, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, melihat ibunya sedang kerepotan melakukan pekerjaan rumah dan dia tidak membantunya. Ya, di antara bentuk kedurhakaan ketika sebagian anak perempuan yang mana wallahul musta'an pekerjaan rumah adalah menjadi apa? Kekhususannya. Tapi karena satu dan lain hal malah yang ngerjakan orang tuanya, ibunya, dianya malah apa? Melakukan apa? Hal yang lain. Sebagian orang tua tanpa disadari membiasakan kondisi semacam ini di rumah. Akhirnya anak-anak perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Ini semuanya dikerjakan oleh ibunya. Akhirnya muncul bibit-bibit apa? Kedurhakaan terhadap orang tua. Maka orang tua juga bertanggung jawab agar supaya anak-anak perempuannya punya pola ya, di rumah membantu pekerjaan ibu. Wallahul musta'an. Tabarrukan ya, dalam rangka mencari barakah dengan apa? Bersikap baik terhadap kedua orang tua. Harus disadari berkah tidaknya kehidupan anak perempuan kita tergantung pada seberapa bagus sikap dia terhadap ibunya. Ya, anak-anak perempuan yang tidak punya kepekaan dan sensitivitas terhadap kerepotan ibunya, lelahnya ibunya, dikhawatirkan nggak berkah. Biar dia cerdas, dia ulet, dia punya banyak inisiatif. Ya, wallahul musta'an. Kalau tidak punya perhatian, apa yang menjadi sebab ringannya beban pekerjaan orang tua atau ibunya di rumah, dikhawatirkan akan menjadi sebab ketidakberkahan hidupnya. Wallahul musta'an. Taruhlah ibunya nggak nyuruh, kalau ibunya disuruh ditanya, Bu senang dibantu atau enggak? Jawabnya apa? Saking nggak bisa ngomong sama anak-anaknya, bukan kok malah muntap, bukan malah kok cemberut, bukan malah nanti apa? Keluar rumah. Sudah punya antisipasi sampai kemudian nggak ngajak anaknya, nggak apa? Ya mengingatkan mereka. Karena ada khawatiran respon-respon yang justru apa? Menjadikan suasananya serba tidak enak. Akhirnya kerjain sendiri aja. Ya, nasallallahu alaihi. Sebagian orang tua itu tidak mengajak kita untuk ayo bersihan bareng-bareng sebagainya. Bukannya apa-apa, takut sama kita, khawatir sama kita. Barangkali justru muncul respon yang lebih menyakitkan. Mending apa? Nggak usah diajak sekalian. Ini kedurhakaan tersendiri. Ini akumulasi. Kedurhakaan demi kedurhakaan sampai sebuah rumah punya pola semacam ini, ya akhirnya anak-anak menjadi barang antik yang nggak boleh apa, nggak boleh lecet, ya nggak boleh kesentuh. Naam, harus hati-hati kamu sama dia, jangan sampai seperti itu. Ya maka ini adalah apa? Wallahul musta'an, kedurhakaan dan bibit-bibit kedurhakaan. Bal inna ba'dahun taqdil awqat at-tawilan fi muhadatsati jamilatiha abaral hatif tarikan ummahu tu'anil amarraini. Bahkan sebagian anak-anak perempuan menghabiskan waktunya yang cukup lama dengan berbicara dengan temannya dalam hal-hal yang enggak prinsipil, dalam hal-hal yang tidak terlalu penting. Sementara ibunya sedang sibuk melakukan pekerjaan di rumah. Dianya lagi canda sama temennya, ya apakah lewat WA, Instagram, IG atau Facebook. Ibunya harus menelan dua pil pahit, dua rasa sakit karena beban, ya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan bersama atau semestinya anaknya justru yang mengerjakan, atau rasa sakit karena apa? Dia tidak berdaya menyikapi apa? Kebiasaan anaknya. Kalau diajak bakalan apa? Bakalan muncul hal-hal yang lebih menyakitkan. Sudah pahit semua sudah. Jadi kita harus sadar bahwasanya ketika orang tua kita nggak ngajak kita untuk repot-repot ngurusin urusan rumah, itu bukan karena mereka lebih senang ngerjakannya sendiri. Bisa jadi karena apa? Kemungkinan besarnya justru sebabnya adalah karena mereka tahu kita, mereka tahu betul bagaimana kita sebagai anaknya. Bocah saya kita kangelan. Maka harus ada inisiatif. Wallahul musta'an. Kita aja sebagai orang tua kadang kalau harus berpanjang-panjang urusannya dengan salah satu anak yang mungkin susah diatur, mending kerjain sendiri. Ini kedurhakaan, ya, ini kedurhakaan, ya. Wallahul musta'an. Nasallallahu alaihi. Oh, bapak saya nggak suka memang kerjaannya itu memang, ya. Ibu saya memang hobinya itu. Semuanya juga tahu. Kalau kita yang bantuin, dia bakalan lebih apa? Suka.
lebih senang. Ya. Minimal sambil ngajak ngobrol, ya. Wallahul musta'an. Tapi kita kadang di kamar nutup pintu, ya. Wallahul musta'an. Sebagian anak-anak kita dan sibuk dengan gadgetnya. Nah, kita sebagai orang tua harus punya pengkondisian, jangan sampai kita punya pola yang menjadi sebab anak-anak kita durhaka seperti ini, tidak bisa membaca keadaan. Ya, bentuk kedurhakaan yang ke-9, al-isyahatu bil wajhi anhuma idza tahaddatsa, memalingkan wajah ketika berbicara dengan kedua orang tua. Ya, memalingkan wajah ketika berbicara dengan kedua orang tua. Sama teman aja itu nggak sopan. Seorang berbicara, ya, kemudian lawan bicaranya kayak dianggap nggak penting, sambil nengok, sambil pegang HP, kemudian dengan gestur dan air muka serta mimiknya merespon apa yang dilihat di HP, padahal ibunya atau bapaknya lagi ngomong. Ini nantang kalau ini kurang ajar, ya. Qalil adab. Al-isyahah bil wajhi anhuma idza tahaddatsa. Sekali lagi kita mempelajari hal ini agar kita tahu daftar dosa kita, agar kita lebih punya alasan untuk beristighfar, ya, dan kemudian juga diantaranya agar ini tidak diulang oleh anak-anak kita. Sebagai orang tua kita harus punya inisiatif agar mereka supaya hidupnya berkah, tidak melakukan poin-poin yang disebutkan oleh penulis di sini. Karena hidup mereka, anak-anak kita, berkah tidaknya sangat bergantung kepada seberapa mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, seberapa jauhnya mereka dari poin-poin kedurhakaan terhadap orang tuanya. Bisa dikatakan kita nggak butuh birrul walidain anak-anak kita, tapi kita sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak kita, kita tahu bahwasanya baik tidaknya mereka tergantung pada seberapa mereka menerapkan nilai-nilai birrul walidain. Biar anak kita cerdas, masya Allah hafalannya, ya, masya Allah pintar. Tapi kalau tidak dibiasakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kebelangsa sudah. Sampai kemudian sebagai anak yang untouchable, nggak bisa disentuh, ya jangan disentuh itu. Kalau marah repot malah. Intinya jadi PR di rumah, maka sudah, ya, di usianya yang muda sudah jadi PR, tambah dewasa PR-nya tambah gede, udah tambah nggak berkah, dan kita sebagai orang tuanya berkontribusi di situ. Maka harus ada ketegasan memang, ya. Kita memberikan tekanan bukan karena kita memang pengen nekan anak kita, bukan. Kita memberikan tekanan supaya anak tahu posisinya sebagai anak itu bagaimana seharusnya. Tidak selamanya, wallahul musta'an, orang tua sebagai teman bagi anak nggak selamanya seperti itu. Nggak selamanya seperti itu bagus. Selalu dipertanyakan alasan setiap instruksi orang tua, nggak bagus juga itu. Semuanya harus debatable, bisa diperdebatkan, bisa dinegosiasikan semuanya. Orang tua harus, ya Allah, diikutin kenapa? Ente usianya berapa sampai kemudian merasa bisa menginterupsi instruksi-instruksi orang tua? Ya, ini bukan Islam, bukan nilai-nilai Islam. Islam itu apa? Fasahibhuma fid dunya ma'rufa wa bil walidaini ihsana. Berbuat kepada kedua orang tua. Maka dikatakan di sini wadzalika bitarkil izgha ilaihima. Bentuk kedurhakaan terhadap orang tua adalah ketika orang tua berbicara dan anak merasa tidak butuh dengan pembicaraan orang tua. Kue maning meskipun tidak dengan lisan kita tapi dengan gestur kita. Itu lagi. Tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi, tidak memberikan tidak menunjukkan antusiasme. Awil mubadarati ila muqata'atiha aw muqata'atihima, atau begitu orang tuanya ngobrol langsung dia menyampaikan sesuatu yang memutus pembicaraan orang tua. Orang tuanya lagi ngobrol misal, ya, kemarin Pak D datang cerita kalau anaknya begini, langsung kitanya wah masih Bu, masih mendingan dia kitanya mendominasi pembicaraan. Orang tua tuh terkadang cuma pengen didengar, tidak lagi ngajak diskusi, didengar. Terus pripun Bu? Nah gitu enaknya. Doain Bu biar saya nggak seperti itu Bu, dan sebagainya. Tunjukkan antusiasme, bukan nunjukkan bahwasanya omongan ibu kita tuh receh. Nunjukkan omongan ibu kita tuh nggak penting banget, atau diulang-ulang terus, boseni dan sebagainya, dengan ucapan ataupun air muka dan gestur kita. Ya, perlu perjuangan untuk kemudian kita ketika setiap kali berbicara sama orang tua siap-siap naruh HP. Yang pegang kitab taruh kitabnya. Wallahul musta'an. Mereka tidak lama lagi ya, keberadaannya di muka bumi ini menemani kita. Wallahul musta'an. Au tukadzibuhuma, ya, atau ketika orang tua ngomong kemudian langsung menginterupsi, menganulir, mengkoreksi
Orang kaya kowe mah gitu. Ya, enggak betul mah jenengan salah dengar jenengan itu gitu. Biarin mereka cerita. Biar mereka cerita. Kalaupun harus ada koreksi, evaluasi, cari timing yang pas. Orang tua biar mengungkapkan sama dia cuma pengen didengerin aja. Ceritanya itu kadang apa? Dalam satu hari itu diulang 5 kali. Cuma pengen didengar. Mujadalatihima. Ya, sebagian anak punya kebiasaan suka mendebat pembicaraan orang tua. Wal ishtidadi fil khusumah wal mulahah ma'aha, dan kenceng dalam mengcounter, ya, melawan pendapat orang tuanya, menunjukkan permusuhan. Ya, ini ada yang seperti itu. Sebagian anak yang entah apa yang ada dalam benaknya, orang tuanya itu senantiasa direspon ucapannya dengan ucapan yang nyengiti, ucapan yang menyakitkan. Kok yang ngerti ya jenengan. Ya. Beliau mengatakan di sini, fakam fi hadzal amal min tahkirin li sya'nil walidain wa kam fihi min isy'ar lahuma bi qillati qadrihima. Dalam perbuatan-perbuatan tadi itu, ketika seorang tidak menunjukkan antusiasme, ketika seorang tidak merespons, orang diem. Anak ya diajak bicara sama orang tua terus cuma apa namanya diem. Orang tua tahu, ini nunggu saya berhenti, dia mau pergi. Nggak ada yang menyemangati orang tua untuk melanjutkan pembicaraannya. Saya setumba, Bu, wah, pripunan dan sebagainya itu. Alhamdulillah ibu nggak kayak gitu, nggih. Ya, alhamdulillah bapak sehat, alhamdulillah. Ada aja kalau kita memang muwafaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada aja itu inisiatif-inisiatif sebagai bentuk penghargaan apa terhadap orang tua ketika mereka berbicara, diajak senda gurau, ya, wah seneng itu. Ketika kita diem, orang tua paham, pengen dang rampung. Berbeda ketika kita kemudian punya apa? Inisiatif-inisiatif, meramaikan pembicaraan. Wallahul musta'an. Apalagi sambil apa? Menunjukkan antusiasme sambil mijet kakinya. Maka tidak menutup kemungkinan miskinnya, minimnya inisiatif-inisiatif kita ketika bersama orang tua akan menjadi pertanyaan tersendiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minim dan miskinnya apa? Inisiatif-inisiatif kita untuk membahagiakan orang tua ketika berbicara akan menjadi pertanyaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ya, maka di sini fakam fil hadzal amal. Ya, harus disadari betapa pada sikap-sikap yang tidak bagus ini, betapa pada sikap-sikap yang tidak bagus ini ada bentuk-bentuk di mana seorang anak meremehkan orang tuanya dan orang tua paham kalau sedang diremehkan oleh anaknya. Dalam sikap-sikap yang semacam ini orang tua itu sadar betul anaknya yang sudah S1, yang sudah hafal ini dan itu sedang apa? Sedang menilai kadar dirinya sebagai orang tua, merendahkan orang tua. Orang tua sadar kalau ya, kedudukannya sedang direndahkan dengan sikap-sikap anaknya ketika diajak bicara. Kita juga paham, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali ketika dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Ya, kita cerdas, orang tua kita pun sama. Wong dia yang besarin kita dari kecil, tahu gesturnya kita, mimiknya kita, ya, hal-hal kecil detail dalam diri kita menunjukkan apa terhadap orang tua tahu. Bisa bedain ini anak A 2 3 ini di poinnya di mana, ini poinnya di mana, paham. Ketika kemudian apa? Di akhir usianya kemudian menunjukkan sikap-sikap yang mungkin kita menganggap bahwasanya orang tua nggak bakalan sadar sampai ke sana. Sadar. Wong kita pulang ke rumah ada masalah itu orang tua tahu kok. Ya, gesturnya lain, air mukanya lain. Apalagi ketika diajak bicara kemudian apa? Tengok-tengok, tengok-tengok, geser-geser, geser-geser. Tidak ada apa namanya? Tidak ada TikTok, tidak ada apa namanya? Feedback positif, tidak ada apa? Tahu dia. Ya wis bukan kon istirahat, bukan bukan sing penting. Ya, ibu tak tidur aja. Nah, masyaallah itu untuk pertemuan kita sore hari ini, wallahul musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.